Yuk like dulu terus share ke grup atau story kalian. Novel Askadina nunggu dukungan kalian nih. Makasih ya. Bab 6507. Mendengar ejekan Charlie, Duncan tak kuasa menahan tawa dan berkata, "Awalnya, saya kira Anda benar-benar akan memberi John pil perbaikan secara gratis. Dan aku merasa sedikit menyesal. Sekarang tampaknya pil ini benar-benar memberikan rangsangan yang besar kepada Victoria. Dan pada saat yang sama tidak membiarkan John mendapatkan keuntungan apapun. Sekali dayung, dua pulau terlampaui." Charlie mengangguk dan berkata, "Pil itu memang sangat berharga. Namun selama hal itu dapat menghasilkan efek yang diinginkan, harganya sepadan." Duncan berkata, "John ini juga pembawa sial." 3 tangannya dipotong secara beruntun. Charlie tersenyum dan berkata, "Keluarga Wu di bawah perlindungan Victoria telah melakukan banyak perbuatan jahat atau membantu sang tiran. Fakta bahwa mereka dapat bereproduksi hingga hari ini tidak dapat dipisahkan dari puluhan ribu atau bahkan lebih banyak lagi prajurit dan penjaga kavaleri yang tewas diperbudak oleh sarang prajurit. Ngomong-ngomong, setiap orang memiliki dosa asal. Aku hanya memotong tangan John, yang mana itu sudah merupakan kesepakatan yang menguntungkan baginya." Setelah itu Charlie berkata, "Tidak, aku memberinya 1 tangan terlebih dahulu, lalu memotong tangan satunya lagi. Sekalipun ada yang harus disalahkan, itu hanya bisa Victoria." Duncan tersenyum dan berkata, "Memang benar. Kurasa dia paling membenci Victoria sekarang, bukan kamu." Setelah itu dia tak kuasa menahan diri untuk bertanya pada Charlie, "Ngomong-ngomong, Tuan Wade, bagaimana Anda mendapatkan ide ini? Apakah kau begitu yakin bahwa Victoria akan memotong tangan kiri John lagi? Jika itu saya, mungkin saya tidak akan melakukannya. Pertama kali dia memotong tangan kirinya adalah sebagai hukuman baginya. Dia telah menerima dan menyelesaikan hukuman tersebut pada saat itu. Setelah itu, jika seseorang memberinya pil dan membuat tangan kirinya tumbuh kembali, kurasa aku tidak punya alasan untuk memotong tangan kirinya lagi. Jika aku menyimpan tangan kirinya dan membiarkan pil yang kau berikan padaku menjadi kenyataan, ini tidak hanya akan menunjukkan keadilan dan kejujuran saya, tapi juga buat musuhku kehilangan pil dengan sia-sia. Tapi jika aku memotong tangannya lagi, bukankah aku malah akan jatuh ke dalam perangkap lawan?" Charlie tersenyum dan berkata, "Inspektor Lee, alasan mengapa saya mengatakan sebelumnya bahwa saya ingin meneteskan obat tetes mata pada Victoria adalah karena saya ingin menggunakan pil ini untuk mempermalukannya. Meskipun dia masih hidup hingga hari ini, struktur organisasi dan logika yang mendasari pemerintahannya di sarang prajurit masih didasarkan pada pemikiran monarki feodal dinasti Ming. Para raja di era feodal, baik yang bijak maupun yang bodoh, memiliki karakteristik yang sama, yaitu bahwa mereka tidak bisa mentolerir penghinaan. Dari segi prestasi, Yan Wangzudi dianggap sebagai raja yang bijaksana. Jika Fang Xiaoru tidak menghormatinya, dia juga bisa membunuh 10 klannya. Jika John berjalan dengan gaya angkuh sambil menggunakan tangan kirinya, Victoria akan kehilangan muka. Dia tahu bahwa aku ingin mempermalukannya dengan pil ini, tetapi dia hanya bisa menghadapinya dengan menghilangkan bukti." Ngomong-ngomong soal ini, Charlie menghela napas. "Sebenarnya aku harap dia tidak memotong tangan kirinya. Dalam hal itu, anggota inti dari Warriors Den akan tahu bahwa musuh misterius mereka memiliki pil seperti pil pembentuk ulang, yang merupakan pil yang menentang surga. Ini akan membuat mereka semakin takut padaku, dan pada saat yang sama akan mengurangi rasa takut mereka terhadap kepercayaan diri Victoria." Duncan berpikir sejenak, mengangguk pelan, lalu berkata, "Saya belum mempertimbangkan level ini." "Tampaknya pola pikir investigasi kriminal masih sama berat sebelah," Charlie berkata. "Setiap profesi memiliki keahliannya masing-masing. Jadi, sebuah tim membutuhkan berbagai macam talenta profesional untuk saling melengkapi. Seandainya Victoria memiliki detektif seperti Anda yang mahir dalam penyelidikan kriminal, aku khawatir dia sudah tahu tentangku." Duncan mengangguk dan tersenyum. "Apa yang kau katakan masuk akal. Namun, logika yang mendasari Warriors Den juga menentukan bahwa sulit bagi mereka untuk memiliki talenta kelas atas yang sesungguhnya. Kecuali anggota yang dikendalikan dan diperbudak, yang lainnya pada dasarnya adalah orang-orang dari keluarga Wu sendiri. Mereka yang diperbudak harus selalu dijaga agar tidak jatuh ke tangan orang lain. Dan mereka membenci mereka. Dan mereka tidak akan benar-benar bekerja untuknya dengan sepenuh hati. Jika keluarga Wu mampu membina talenta-talenta terbaik sendiri, itu tidak masalah. Jika keluarga Wu tidak bisa membina mereka, kalau begitu ini benar-benar tim akar rumput." Charlie tersenyum dan berkata, "Lihat saja dinasti Qing akhir.
Para bangsawan kerajaan dan keturunan 8 Panji telah hidup dalam kemewahan selama ratusan tahun. Bagaimana mungkin ada seseorang yang mampu menopang bangunan yang runtuh? Seandainya bukan karena 4 pahlawan dinasti Qing akhir yang memperpanjang umur istana Qing, para bangsawan kerajaan dari dinasti itu pasti sudah lama melarikan diri kembali ke kampung halaman mereka di luar tembok besar. Dan keempat pahlawan dinasti Qing semuanya adalah orang Han tanpa terkecuali. Jika Victoria masih menunjuk orang berdasarkan koneksi pribadi di masa depan, hasil dari Den mungkin lebih buruk daripada hasil pada akhir dinasti Qing. Setidaknya ada 4 pahlawan di akhir dinasti Qing yang melanjutkan takdir itu. Tapi dia bahkan tidak punya satu pahlawan pun. Duncan bertanya, apakah Nona Song seorang pahlawan? Bukankah kau bilang bakatnya jauh melampaui orang biasa? Charlie berkata, bakat Ria memang jauh melampaui orang biasa. Sungguh menakjubkan bahwa dia memiliki kekuatan seperti itu di usia muda. Namun berdasarkan pemahaman saya saat ini tentang dirinya, dia hanyalah seorang jenderal militer. Meskipun dia tidak tertangkap oleh saya, dia tidak akan mampu membawa peningkatan menyeluruh bagi Den di masa depan. Warriors Den saat ini tidak membutuhkan orang-orang yang bisa berkelahi. Yang mereka butuhkan adalah otak modern. Bab 6508. Setelah mengatakan itu, Charlie berkata lagi, ngomong-ngomong, dengan kekuatan John, nyawanya tidak akan dalam bahaya bahkan jika kedua tangannya dipotong. Sepertinya tidak perlu pergi ke rumah sakit untuk berobat. Lagi pula, dia seharusnya tidak berani pergi ke rumah sakit secara terang-terangan seperti itu. Inspektur Lee, menurut Anda apa alasannya? Duncan berpikir sejenak dan berkata, setelah insiden dengan pil pembentuk tubuh, John telah sepenuhnya terbongkar. Sepertinya tidak ada bedanya apakah dia bersembunyi atau tidak jika dia pergi ke rumah sakit secara terang-terangan. Berbicara soal ini, Duncan menambahkan, dan kurasa dia pasti takut kau akan memberinya pil perombakan lagi. Setiap kali kita menemukan kasus pembunuhan, terutama kasus pembunuhan dengan motif yang tidak diketahui dan cara-cara khusus, yang paling kami khawatirkan adalah akan ada kasus kedua sebelum kasus ini terpecahkan. Karena kasus pembunuhan semacam ini tidak seperti perampokan, penculikan atau pembunuhan balas dendam. Sasaran perampokan dan penculikan bersifat acak, sedangkan sasaran pembunuhan balas dendam sebagian besar adalah individu tunggal. Namun motifnya tidak jelas dan caranya istimewa, yang seringkali paling mudah untuk menjadi kasus pembunuhan berantai. Jika itu John, dia pasti sangat takut kau akan menggunakan metode yang sama untuk menghukumnya lagi. Kali ini, kedua tangan akan tumbuh bersamaan. Victoria mungkin harus memotong tangannya lagi karena marah. Dengan pengalaman dan pelajaran yang didapat dari pertama kali, pil perombakan seharusnya menjadi sesuatu yang tidak ingin dia makan lagi seumur hidupnya. Bersembunyi di rumah sakit sama saja dengan memperlihatkan kekurangan tangannya kepada publik. Saat ini, kamu pasti tidak akan memberinya pil peremajaan lagi. Charlie mengangguk dan berkata, itu masuk akal, tetapi ini juga membuktikan bahwa dia tidak memiliki nilai di Warriors Den. Markas prajurit tahu bahwa identitasnya telah terbongkar, jadi mereka tidak bisa membunuhnya, dan mereka juga tidak bisa membiarkannya kembali ke rumah gubernur tentara kanan. Mengirimnya ke rumah sakit juga merupakan rencana pemukiman kembali sementara. Duncan bertanya kepada Charlie, Tuan Wade, menurut Anda apakah dia masih berguna? Charlie berkata, sulit untuk mengatakannya. Dari segi tingkat kecerdasan, yang dia ketahui hanyalah informasi tentang rumah gubernur tentara kanan. Sekarang saya telah menguasai tren baru di kediaman gubernur tentara kanan, dan dia sendiri telah disingkirkan. Di masa depan dia mungkin tidak akan tahu lebih banyak tentang Warriors Den daripada saya. Meskipun begitu, Charlie berkata, tapi secara emosional, dia seharusnya membenci Victoria sampai ke lubuk hatinya. Jika aku berjanji padanya bahwa setelah Victoria meninggal, aku akan memberinya pil membentuk ulang lagi agar dia menjadi orang normal, kalau begitu, dia seharusnya lebih condong memilih antara aku dan Victoria, yaitu untuk menang demi aku, bukan Victoria. Duncan berkata, itulah maksudku. John pasti sudah tahu di dalam hatinya sekarang bahwa jika dia bisa menjadi orang normal lagi dalam hidup ini, aku khawatir hanya kau yang bisa memberinya kesempatan itu. Jika kau memberinya janji, mungkin dia akan berbalik melawan kita. Tetapi, jika dia tidak memiliki nilai bagi Warriors Den, dia juga tidak memiliki nilai bagi kami. Jadi tentu saja tidak perlu berinvestasi terlalu banyak padanya. Charlie berkata, apakah dia berharga bagi kami? Bergantung pada apakah dia memiliki kesempatan untuk kembali ke Warriors Den di masa depan. Apakah Victoria ingin dia mengurus dirinya sendiri di Maroko? Atau apakah dia ingin dia tetap di sana dulu dan membiarkan orang-orang dari kantor gubernur tentara kanan membawanya pergi ketika waktunya tepat? Duncan mendecakkan bibirnya dan berkata, bagaimana jika kita berkomunikasi dengannya? Sampaikan kepadanya bahwa jika dia kembali ke kantor gubernur tentara kanan di masa depan dan bekerja sama dengan Anda untuk memberikan informasi lebih lanjut, kau akan membiarkannya kembali normal setelah Victoria meninggal. Charlie berkata, apakah orang ini berharga atau tidak,
masih belum diketahui. Lebih baik untuk tidak melakukan kontak langsung dengannya untuk sementara waktu. Duncan berkata, ngomong-ngomong, kita bisa mengamati secara diam-diam dan meminta seseorang untuk mengatur beberapa mesin penjual otomatis di rumah sakit untuk mengamati situasi umum di rumah sakit. Akan lebih baik jika alat-alat itu dapat dipasang langsung di departemen rawat inap. Charlie berkata, mesin penjual otomatis di rumah sakit adalah hal yang wajar, dan memang sudah lazim ada mesin penjual otomatis di ruang rawat inap. Namun, mesin penjual otomatis di departemen rawat inap paling banyak hanya 1 atau 2 unit di area publik. Mustahil untuk mendapatkan mereka di area bangsal. Jadi, tidak mungkin untuk mengambil gambar di bangsal mana John berada, dan siapa yang masuk dan keluar dari bangsalnya. Duncan mengangguk dan berkata, ini memang agak sulit. Tetapi sekarang kita memiliki banyak informasi wajah tentang anggota Warriors Den. Selama kita memasang mesin penjual otomatis di jalan menuju departemen rawat inap, begitu salah satu dari orang-orang ini sampai di sana, kita bisa langsung menerima pengingatnya. Jika orang-orang ini mengunjunginya secara teratur, kita dapat menyimpulkan polanya. Tetapi jika tidak ada seorang pun yang pergi ke sana, kemungkinan besar dia telah benar-benar ditinggalkan. Charlie bertanya, bagaimana jika seseorang datang dari kantor gubernur tentara kanan? Duncan berkata lagi, pada dasarnya kita telah menghakimi banyak orang dari kantor gubernur tentara kanan melalui pemantauan Bandara Napoli terakhir kali. Orang-orang ini semuanya merupakan peringatan tingkat pertama di AI. Dimanapun mereka tertangkap oleh mesin penjual otomatis kami, AI akan melaporkan mereka sesegera mungkin. Berbicara mengenai hal ini, Duncan kembali berkata, namun, wajah-wajah yang dikumpulkan saat itu mungkin hanya sebagian dari kantor gubernur tentara kanan. Saya juga bisa membiarkan AI selalu membandingkan wajah-wajah orang asing yang dikumpulkan di bandara dan dermaga dengan wajah-wajah yang muncul di rumah sakit, agar kita bisa mengidentifikasi siapa yang datang ke Casablanca dengan pesawat atau kapal dari tempat lain dan kemudian pergi ke rumah sakit itu. Secara umum, hanya sedikit orang yang langsung pergi ke rumah sakit setempat setibanya di suatu tempat, dan John berada di area rawat inap. Bahkan jika seseorang merasa tidak enak badan setelah turun dari pesawat dan pergi ke rumah sakit untuk berobat, dia tidak akan langsung muncul di sini. Kecuali jika tujuan kedatangannya ke Casablanca sangat murni, yaitu untuk mengunjungi pasien. Jadi jika AI mengetahui bahwa seseorang baru saja tiba di Casablanca dan langsung pergi ke rumah sakit tempat John berada, orang tersebut akan sangat mencurigakan. Pada saat itu, Duncan teringat sesuatu dan berkata, bukankah kantor gubernur Angkatan Darat Kanan pergi ke Spanyol? Kalau begitu, saya akan mengizinkan Ai untuk menonton filmnya lagi. Jika seseorang naik pesawat atau kapal dari Spanyol ke Casablanca, dan kemudian langsung pergi ke rumah sakit itu, maka orang itu mungkin berasal dari kantor gubernur tentara kanan. Saat itu, meskipun John tidak memiliki nilai apapun bagi kita, setidaknya dia dapat memberikan beberapa informasi tentang orang lain di kantor gubernur tentara kanan. Jika kantor gubernur tentara kanan benar-benar mengirim seseorang untuk menemuinya, kalau begitu mungkin dia masih berharga, dan kita bisa menemukan cara untuk menyampaikan beberapa informasi kepadanya. Oke, Charlie mengangguk dan berkata, lalu saya akan menghubungi seseorang untuk segera mengatur pengiriman mesin penjual otomatis ke rumah sakit. Setelah mengatakan itu, Charlie menambahkan, ngomong-ngomong Inspektor Lee, minta Ai untuk mengawasi Nigeria dengan cermat. Tidak ada gunanya bagi ketiga tetua itu untuk tetap tinggal di Nigeria sekarang. Mereka kemungkinan akan pergi, dan mereka pasti tidak akan naik pesawat terdekat. Mereka kemungkinan besar akan pindah kota atau bahkan negara. Duncan berkata, jangan khawatir. Saya sudah memberi perintah kepada Ai untuk memantau bandara dan pelabuhan di Nigeria dan negara-negara sekitarnya, dengan fokus pada semua pria Asia dewasa, terutama pria Asia yang lebih tua dalam kelompok 3 orang. Charlie mengangguk dan berkata, biarkan Ai juga memperhatikan orang-orang yang muncul di Buenos Aires, Argentina, atau bandara lain di Argentina di masa depan, dan bandingkan mereka dengan orang-orang yang ditemukan di Afrika. Jika cocok, tandai. Markas besar Warriors Den kemungkinan besar berada di sebuah pulau di lingkaran Antartika. Jadi tidak perlu dari mana ketiga orang ini memulai. Mereka kemungkinan besar akan kembali ke Argentina pada akhirnya. Duncan langsung setuju. Baik Tuan Wade. Charlie berkata, setelah memiliki AI, keuntungan terbesar kami adalah kami memiliki semakin banyak informasi tentang anggota Warriors Den. Mulai sekarang, setiap pergerakan orang-orang ini tidak akan luput dari pengawasan kami. Peta Warriors Den akan menjadi lebih jelas sedikit demi sedikit di masa mendatang. Bab 6509. Ketika Charlie dan Duncan kembali ke Eropa Utara bersama-sama, Maria sebelumnya sudah menjalin hubungan yang hangat dengan Ratu Helena. Saat itu akhir musim dingin, dan hanya ada cukup waktu untuk 1 kali makan dalam sehari. Seluruh negeri telah memasuki keadaan semi-hibernasi, dan keluarga kerajaan pun sama.
Setiap tahun di akhir musim dingin, keluarga kerajaan Norwegia memasuki masa istirahat tahunan mereka, dan kegiatan urusan luar negeri serta kegiatan publik dalam negeri pada dasarnya kosong. Sang ratu juga mengasingkan diri dan tidak akan muncul kecuali jika diperlukan. Jadi, pada dasarnya Helena hanya memiliki sedikit hal yang perlu diurus, dan dia pada dasarnya bersama Maria setiap hari. Ladang yang dipercayakan Charlie kepadanya untuk dibeli telah dibersihkan, dan keduanya akan tinggal di pertanian selama setengah hari setiap kali mereka senggang. Selain bermain dengan kucing dan anjing di peternakan, mereka juga akan merawat hewan-hewan tersebut. Setelah beberapa hari melakukan kontak, Helena menjadi semakin penasaran tentang Maria. Dia mendapati bahwa meskipun Maria terlihat sangat muda, dia sangat tenang dan bisa mempelajari banyak hal tanpa guru. Dia sangat pintar. Terkadang dia tidak mengerti mengapa seorang gadis berusia 17 atau 18 tahun bisa menguasai begitu banyak keterampilan yang tidak populer. Bahkan caranya memberi makan sapi dan kuda bisa membuat para petani profesional takjub. Maria menganggapnya sebagai bakat. Selalu ada beberapa orang yang memang ditakdirkan untuk melakukan hal-hal tertentu. Dan dia paling cocok untuk merawat hewan dan bunga. Setelah Charlie dan Duncan tiba di istana, mereka belajar dari Susan, pengurus rumah tangga keluarga kerajaan. Sang ratu pergi ke pertanian bersama Maria untuk bersantai. Charlie ingin mereka bersenang-senang dan tidak terburu-buru memberitahu mereka tentang kepulangannya. Namun Susan tetap berbisik kepada Helena. Jadi, dia dan Maria tak sabar untuk segera kembali ke istana. Setelah Charlie pergi selama beberapa hari, keduanya sangat merindukannya. Mengetahui bahwa dia telah kembali, mereka tentu saja berharap bisa segera kembali untuk menemuinya. Setelah bertemu Charlie lagi, Maria tampak jauh lebih tenang. Dia hanya tersenyum dan memanggil Charlie saudara. Di sisi lain, Helena terus menanyakan kabar Charlie dan apakah perjalanannya ke Maroko berjalan lancar. Dia tahu bahwa telah terjadi kecelakaan industri besar di Maroko, dan tahu bahwa ini pasti kesalahan Charlie. Jadi dia sangat khawatir. Charlie berkata kepada mereka berdua, "Perjalanan ke Maroko ini secara umum berjalan lancar, dan kami mendapatkan banyak hal. Sebagian besar orang di kantor gubernur tentara kanan telah dikendalikan oleh saya. Saya akan menjadi orang pertama yang mengetahui pergerakan mereka di masa depan." Dia berkata kepada Helena, "Helena, kamu harus segera meningkatkan sistem pemantauan istana dan area sekitarnya dalam radius beberapa kilometer. Lengkapi semua penjaga, petugas jaga, dan personel keamanan yang bertanggung jawab atas patroli dan siaga dengan perekam portabel. Dan mereka harus dilengkapi dengan perangkat yang dapat mengunggah gambar video ke cloud secara real-time. Kemudian semua peralatan pemantauan dan data harus disinkronkan ke server AI secara real-time." Helena bertanya dengan rasa ingin tahu. "Apa pertimbangan Tuan Wade?" Charlie berkata, "Menurut pembagian wilayah Warriors Den, Seluruh Eropa, kecuali Rusia, berada di bawah tanggung jawab kantor gubernur tentara kanan. Dan Eropa Utara tentu saja tidak terkecuali. Jika Warriors Den mengirim orang ke Eropa Utara di masa depan, mereka pasti orang-orang dari kantor gubernur tentara kanan. AI telah menguasai sejumlah besar fitur wajah anggota kantor ini. Selama mereka muncul, Anda bisa langsung diberi peringatan." Helena mengangguk dan berkata, "Saya mengerti Tuan Wade. Jangan khawatir, saya akan mengatur peningkatan sistem keamanan besok." "Oke," kata Charlie. "Kamu sibuk mengurus Maria untukku akhir-akhir ini. Kami sudah lama berada di luar dan semuanya hampir selesai. Sekarang kita harus kembali." Helena bertanya kepadanya dengan tergesa-gesa, "Tuan Wade, Anda baru saja kembali dari Maroko. Apakah kamu tidak ingin beristirahat beberapa hari sebelum berangkat?" "Tidak." Charlie tersenyum dan berkata, "Masih banyak hal yang bisa dilakukan di Nanjing, jadi saya tidak akan menunda lebih lama lagi. Saya berencana berangkat pagi-pagi besok." Bab 6510. Helena adalah orang yang sangat bijaksana. Melihat Charlie mengatakan hal itu, meskipun ia merasa kecewa, ia tetap berkata, "Karena Tuan Wade sudah mengambil keputusan, saya tidak akan menahanmu lebih lama lagi. Besok aku akan pergi ke bandara untuk mengantarmu dan Nona Lynn." Maria yang berada di samping tiba-tiba tersenyum dan bertanya, "Saudari Helena, musim dingin di sini terlalu panjang, dan akan membosankan jika kamu tinggal di sana untuk waktu yang lama. Kenapa kamu tidak ikut berlibur ke China bersama kami? Dulu, ketika keluargamu datang untuk liburan musim dingin, seharusnya kamu berlibur ke Eropa Selatan atau negara-negara Katulistiwa kan?" Helena tidak menyangka Maria akan mengundangnya ke Tiongkok. lalu dia berkata dengan canggung, Kami pergi berlibur ke Eropa Selatan atau negara-negara Katulistiwa, terutama karena kami memiliki industri di sana, dan kami mengenal pemerintahan setempat. Akses masuknya mudah, dan privasinya relatif tinggi. Adapun Cina,
Keluarga kerajaan sebelumnya hanya melakukan kunjungan kenegaraan ke sana. Namun belum ada kontak terkait liburan. Jadi ini mungkin akan lebih merepotkan. Maria berkata, sebenarnya ini bukan masalah besar. Mari kita bangun hubungan kota yang bersahabat antara kota Osu dan Aurus Hill. Dan kemudian Anda bisa datang ke Aurus Hill berdasarkan hal ini. Keluarga kerajaan Nordik kemudian akan menyewa hotel di Bukit Aurus dan mengurus keamanannya. Dan pada dasarnya tidak akan ada masalah. Jika Anda ingin lebih praktis, Anda bisa langsung menyewa Shangri-La di Aurus Hill, yang merupakan industri milik saudara Charlie. Selain itu, Anda juga bisa menyapa departemen terkait di sana dan mengatakan bahwa Anda tidak ingin terlalu menjadi sorotan, dan meminta media untuk tidak meliput Anda, dan pada dasarnya tidak akan ada masalah. Ketika Helena mendengar ini, matanya tiba-tiba bersinar terang. Ide Maria sangat layak dilakukan. Negara-negara Nordik relatif kecil, dan keluarga kerajaan lebih berperan sebagai maskot. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Ratu secara pribadi hadir untuk menjalin hubungan persahabatan antar kota dengan negara-negara besar. Wajar juga jika dia menyelesaikan masalah akomodasi dan keamanan sendiri. Ketika keluarga kerajaan Saudi datang ke Cina untuk membahas kerjasama, mereka pernah memesan seluruh hotel. Selain mengangkut sejumlah kendaraan melalui jalur udara, mereka juga menyewa puluhan atau bahkan ratusan mobil mewah Mercedes-Benz dan Maybach di ibu kota. Jadi sangat mudah baginya untuk menyelesaikan masalah akomodasi dan keamanan sendiri. Jadi dia menatap Charlie dan bertanya padanya, Tuan Wet, jika saya datang ke Aurus Hill, apakah itu akan mengganggu Anda? Charlie tidak mengerti mengapa Maria tiba-tiba punya ide untuk mengundang Helena ke Bukit Aurus. Namun karena dia sudah mengatakannya, dia tentu saja tidak bisa menunjukkan rasa malu. Lagi pula, Helena banyak membantu ketika dia dan Maria datang ke sini kali ini. Lalu dia bersenyum dan berkata, tidak, Anda dipersilahkan datang ke Bukit Aurus kapanpun Anda mau. Helena sangat gembira dan berkata dengan cepat, kemudian saya akan berkomunikasi dengan Susan, Perdana Menteri, dan Wali Kota untuk mendorong masalah ini maju. Setelah makan malam bersama Helena, Charlie kembali ke kamar untuk mengemas barang bawaannya. Saat ia hampir selesai berkemas, ia mendengar suara Maria dari luar pintu. Saudara Charlie, apakah ada waktu yang tepat untuk berbicara dengan Anda sekarang? Kebetulan, jawab Charlie dengan santai. Maria mendorong pintu hingga terbuka, menutupnya dengan hati-hati, berjalan menghampirinya, dan bertanya dengan suara rendah penuh harap. Tuan muda, apakah semuanya berjalan lancar di Maroko kali ini? Mulus. Charlie menyampaikan informasi umum tersebut kepadanya. Setelah mendengar itu, Maria tak kuasa menahan tawa dan berkata, Tuan muda sangat mahir dalam hal ini. Hanya satu pil pembentuk tubuh saja sudah membuat Victoria bingung. Setelah kejadian ini, mentalitasnya pasti akan berubah drastis. Jika mentalitasnya salah, itu akan mempengaruhi penilaiannya, dan itu bagus untuk kita. Setelah itu, dia bertanya kepadanya, ngomong-ngomong Tuan muda, apakah Anda terus mempraktikkan rangkaian segel tangan itu untuk mengumpulkan energi spiritual hingga saat ini? Charlie mengangguk dan berkata, selama saya punya waktu luang, saya tidak pernah berhenti. Maria bertanya dengan penuh harap, lalu apakah Anda sudah mencoba menyuntikkan lebih banyak energi spiritual ke dalam cincin itu? Charlie berkata, tidak, saya khawatir cincin itu terlalu mendominasi dan akan langsung menyerap semua energi spiritual saya. Aku akan mencobanya lagi setelah kembali ke Aurus Hill. Jika energi spiritualku terkuras, saya bisa minum obat untuk memulihkannya. Pil yang dapat memulihkan energi spiritual saya telah digunakan untuk mendetoksifikasi para prajurit dan pengawal kavaleri yang telah meninggal. Maria mengangguk berulang kali, menatap Charlie dan bertanya kepadanya, jika Anda berencana mencobanya setelah kembali ke Bukit Aurus, bolehkah saya menonton dari samping? Aku sangat penasaran dengan efek lain apa yang dimiliki cincin ini. Charlie tersenyum dan berkata, tentu saja aku harus mencobanya. Jika Nona Lynn tertarik, maka setelah kita mendarat di Aurus Hill larut malam besok, kita bisa pergi ke villa di lereng Bukit Champs Elysees dan melihat apakah ada sesuatu yang istimewa tentang cincin ini.